Halo kawan semua. Oke, masih siap? Masih dong. Oke ya, kita akan bahas soal matematika yang keren ini dan selalu optimis. Nah, kalian bisa mengerjakannya sehingga insya Allah bisa. Oke ya. Jadi optimis dulu. Siap? Siap. Oke sobat, ya ini ada tentang apa ya? Tentang geometri atau tentang persamaan linear atau pertidaksamaan linear. Nah, T1 adalah berada pada daerah penyelesaian ini. Kita punya satu pertama X tambah Y. Kita anggap sama dengan 4 dulu ya. Gambarnya gimana? Gampang kok. Kalau saya hapuskan X-nya, Y-nya nilainya 4. Ya kan? Kayak gini nih. Hilangin X-nya, hilang kan? Berarti Y-nya 4. Nah, misalnya 4 di sini. Atau saya hilangkan Y-nya. Y hilangkan, berarti X-nya 4. Gitu ya. Berarti X-nya di 4, Y-nya juga di 4. Oke, posisinya misalnya di sini sama di sini. Nah, kita tarik garis. Kita tarik garis ke sini. Oke. Sip. Nah, kalau lebih seperti ini, gitu ya. Terus posisi yang berikut y min x sama dengan 1. Kita anggap kalau x-nya saya hilangkan, berarti y-nya 1, ya kan? Tapi kalau y-nya saya hilangkan, x-nya min 1. Berarti x-nya di sini, y-nya di sini. Di sini nih, kurang lebih ya. Di sinilah. Itu sama di sini. Kurang lebih gitulah ya. Sip, ini kita tarik garis. Ke sana. Sip, kurang lebih gitu. Oke, ngerti ya? Berarti ini 1, di sini 4. Oke. Daerahnya di mana? Ini lebih kecil. Kalau lebih kecil itu berarti dia daerahnya mendekati pusat. Ya kan? Lebih besar berarti lebih besar menjauhi pusat ke sana. Berarti kalau kita potongkan daerahnya itu ada di sini. Gitu. Dan saya harap kalian sudah bisa tuh menentukan daerahnya gitu ya. Sip. Kita sekarang cari titik potongnya. Kalau cari titik potongnya kita akan hilangkan x-nya, kita tambahin. Kalau kita tambahin, jadi gimana ini? Kita tambahkan. Kalau kita tambahkan jadi x sama min x habis ya nggak? Y sama y jadi 2y sama dengan tambahin jadi berapa ini? Kita mau butuhnya apanya? Kita butuhnya x-nya ya. Jadi x-nya jangan kita hilangkan. Justru nanti akan kita kurangkan. Kata akan kita menghilangkan y-nya, kita butuh x-nya. Berarti hilang ini. Seperti itu. Tinggal berarti nanti ini x kurangi min x jadi 2x. 4 kurangi 1 jadi 3. Seperti itu. Ya, berarti x-nya adalah 3/2. Atau 1,5. Berarti artinya titik di sini nih. Titik di sini. Ya, ke bawah ini titik potongnya itu x-nya 3/2 atau 1,5. Oke. T itu 1,c. 1,c itu di mana? Misalnya di sini 1 nih. Di sini 1 ya. Kalau kita tarik garis lurus ke sana, kasih warna biru ini. Di sini. Di sini. Sepanjang inilah garis T1,c. Dari garis ini kira-kira jarak paling jauh kemana nih? Gitu ya. T1,c itu kira-kira jarak paling jauh kemana? Gitu kurang lebih lah. Ya. Oke. Oke sobat. Jadi sebenarnya gini soalnya itu ternyata agar jarak titik T ke titik asal paling jauh maka nilai C-nya ya. Jadi gini, titik T itu ada di sepanjang ini. Dia mencari jarak paling jauh dengan titik asal. Titik asal itu 0,0. Gitu ya. Dia biar apa namanya? Biar paling jauh letaknya ada di mana? Di sini. Di sini. Disinilah letak titik T. Gitu ya. T yaitu 1,C. C-nya itu ternyata ada di posisi garis ini. Jadi kalau kita masukkan ya, kalau kita masukkan nih, kita punya tadi x tambah y sama dengan 4. Sedangkan x-nya itu 1. X-nya itu 1, berarti 1 tambah y sama dengan 4. Gitu kan ya. Berarti y-nya sama dengan 3 atau nilai C-nya itu ternyata 3. Karena di sini paling jauhnya kan. Ke titik pusatnya atau titik asalnya. Oke, sip, nih dia. Oke, sukses ya, semangat buat kalian. Assalamualaikum.
Oke, sobat, kawan, guys, bro, sis semuanya gitu ya. Kita masih di matematika, materi favorit kalian. Oke, jangan pesimis, pokoknya kalau ketemu matematika hadapi dan kita taklukkan. Oke? Oke, kalian bisa menaklukkan matematika, insya Allah bisa naklukin soal yang lain. Insya Allah, gitu ya. Oke, maju terus. Siap? Siap. Oke, kita bahas soal berikut ini. Oke, sobat. Oke, semangat ya. Ini ada soal tentang transformasi. Insya Allah kalian bisa gampang kok ya. Jika garis Y sama dengan X plus 2 ditranslasikan sebesar apa ini? Setengah ya, setengah. Digesernya setengah. Oke. Bukan setengah, ding. 1,2 maksudnya nih. Gitu ya. Translasi nggak mungkin setengah ya. 1,2 dan kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah Y dengan X plus B, maka A tambah B nya adalah gimana? Ya mudah saja, jadi kita punya gini, ini X aksen, Y aksen gitu kan. Terus ini punya X, ini Y, ditranslasi sebesar 1,2. Seperti ini, berarti artinya nanti ini X plus 1 Y plus 1. Gitu. Dia. Jadi X aksen sama dengan X plus 1. Y aksen sama dengan Y plus 2. Seperti itu. Oke? Oke. Ini bayangan pertamanya, gitu ya. Jadi nanti kalau kita tulis nih, X sama dengan X aksen min 1, Y sama dengan Y aksen min 1. Gitu ya. Yang awalnya tadi Y sama dengan X tambah 2 berubah menjadi Y aksennya, Y-nya dirubah jadi Y aksen, yaitu Y aksen min 1 sama dengan X plus 2. X plus 2 itu berarti X aksen min 1 plus 2. Seperti itu. Berarti jadi ini sama-sama min 1-nya bisa dicoret, nggak masalah ya. Ini hilang gitu. Oke ya, sip. Berarti nanti jadi Y sama dengan ada yang keliru, sorry. Ini harusnya plus 2 bro. Gimana tuh bro? Gitu ya. Oke. Sorry, siapa yang nulis tadi ya? Oke, ini harusnya plus 2, ini min 2, berarti sini Y min 2, ini tetap 1 gitu kan. Berarti nanti Y aksennya sama dengan ini X aksen 2 tambah min 1 jadi berapa? 1, min 2 nya geser berarti jadi 3 gitu ya. Ini bayangannya nih. Oke, jadi inilah hasilnya. Atau aksennya dihapus nggak apa-apa. Kalau udah jadi bayangan, ini aksennya dihapus nggak apa-apa. Berikutnya itulah dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X itu yang berubah apa? Y-nya jadi minus nanti ya. Y-nya nanti jadi minus. Dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi awalnya gini, Y sama dengan X plus 3. Dicerminkan terhadap sumbu X. Yang berubah apa? Y-nya jadi negatif gitu ya. Berarti nanti min Y sama dengan X plus 3. Atau ini sama aja, kali min semua jadi Y sama dengan min X min 3. Ini sama aja dengan Y sama dengan AX tambah B. Dari sini kita dapat bahwa nilai A-nya min 1, nilai B-nya min 3. Berarti A tambah B-nya min 4. Cakep. Ya nggak? Ngerti ya? So easy. Gampang ya. Yang penting tetap belajar, tetap semangat. Oke. Sampai jumpa di kesuksesan kalian. Oke. Oke, halo. Oke, masih di materi favorit kalian, yaitu matematika. Oke, kita akan bahas soal-soalnya. Kita akan taklukkan soal-soalnya biar sukses, insya Allah. Oke, semangat ya. Masih siap? Masih. Oke, bro sis, lanjut. Oke, sobat hebat. Ini ketemu soal integral dan insya Allah mudah. Saya yakin kalian bisa ya. Jadi optimis. Lihat perhatikan, ini ada soal integral tapi integralnya ini substitusi. Ciri-cirinya adalah dia pangkatnya selisih 1. Ini kalau saya tulis seperti ini, saya rubah
Bentuknya seperti ini. Jadi saya keluarkan dari akar, saya pindahin ke atas. Ciri-cirinya pangkatnya adalah selisih 1. Yang di dalam kurung itu lebih banyak 1 daripada yang di luar kurung. Ya kan ya? Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Caranya gampang kok. Ini tetap. Ini nggak usah diapa-apa nih. Tetap. Ini turun. Nah, nanti pangkatnya integralin. Gitu ya. Tetap berarti X. Turunannya X kuadrat plus 3, 2X taruh di sini. Terus ininya integralin nih, segini nih integralin. Jadi 1 per minus setengah tambah 1 setengah. Ya kan? Terus X kuadrat tambah 3, karena diintegralin pangkatnya juga tambah 1, jadi setengah. Gampang nih. 2 sama setengah habis. X sama X habis, ya nggak tuh? Tinggal berarti X kuadrat tambah 3 pangkat setengah atau sama dengan akar, yaitu akar X kuadrat plus 3 plus C. Nah, jangan lupa plus C nya ya. Oke, selesai. Wow, cepat sekali. Ada nggak? Ada, ini dia. Wow, bisa ya? Ternyata tidak susah. Oke, sampai jumpa di kampus impian kalian. Tetap semangat. Oke, bro, sis, guys. Oke, apa aja deh ya. Oke, masih siap? Masih. Oke ya, kalau siap kita akan bahas soal matematika berikut ini. Tentunya ini pasti soal favorit kalian. Oke, lanjut. Oke, sobat, hebat. Nah, ini nih. Kita sekarang akan kerjakan berupa limit, dan ini lumayan bagus limitnya, dan saya kira kalian bisa kok, nggak susah ya. Jadi kita punya fx nih, cerita limitnya, kita punya fx sama dengan ax tambah b, ya kan. Terus katanya limitnya, terus L gitu aja deh ya biar gampang ya. Limitnya x mendekati 4 itu fx per akar x min 2 itu hasilnya adalah min 4. Oke, langkah pertama ini kita masukkan deh. Jadi limit x mendekati 4, fx-nya itu adalah ax tambah b. Dibagi dengan akar x min 2 itu sama dengan 4. Nah, ini kan sebenarnya kalau dimasukin kan bawahnya nih akar 4 berapa? 0. Akar 4 2 kurangi 2, 0. Berarti 0 per 0 nih sebenarnya. Kalau 0 per 0 kan stepnya diturunin ya. Coba kalau kita turunkan. Kita turunin berarti ax turunannya a, b 0. Yang bawah turunan akar masih kan enggak? Turunan akar itu lah akar x itu berarti 1 per 2 akar x, ya kan? Ini hasilnya min 4. Kalau kalian masukin akar x itu x nya berapa tadi? Kita masukin nih, masukin masukin x nya berapa tadi? 4. Berarti akar 4 2, berarti 1 per 2 kali 2 4, berarti seperempat. Kalikan silang, seperempat kali min 4 jadi min 1. Jadi A nya min 1. Oh, dapat. Kalau A nya min 1, berarti step berikutnya adalah limit x mendekati 4, A nya min 1, jadi min x tambah b. Dibagi akar x min 2, hasilnya adalah min 4. Perhatikan, yang namanya limit itu kalau dia kok di sini bawahnya 0, ini kan 0 di bawahnya, akar 4 2 kurangi 2 0 kan? Kok bawahnya 0 tiba-tiba hasilnya ini min 4, berarti yang atasnya itu 0 juga. Yang atasnya itu 0 hasilnya. Yang bawahnya kan 0 juga tuh. Karena nanti 0 per 0 baru diturunin yang tadi. Sehingga biar 0, x-nya dimasukin berapa nih? Ya kan? Jadi gini, min x tambah b itu harus 0. B-nya diganti berapa biar 0? Kan berarti b-nya sama dengan x. Ya kan? Berarti b-nya, x-nya berapa x-nya? 4. Berarti 4 seperti ini. Ya enggak? Sip. Jadi akhirnya fx-nya kita dapat, sobat. Fx-nya A-nya min 1, berarti min 1x tambah b-nya 4. Seperti itu. Oke ya. Masukin 1 tuh. F1 masukin 1 jadi min 1 plus 4. Jawabannya berapa? 3. Cakep tuh. Ini dia. Jawabannya 3. Bayang ya? Ada enggak? Ada ternyata. Udah cuma gitu doang. Bisa kan? Bisa, so easy ya. Bisa? Alhamdulillah. Oke, tetap semangat, sukses selalu, luar biasa buat kalian.
Oke, lanjut kawan, lanjut ya. Kita masih bahas apa ini? Matematika. Oke, matematika makin tekun, makin tekun, makin mantap. Oke ya, kita akan bahas soalnya dan optimis kalian bisa mengerjakannya. Insya Allah. Lanjut, siap. Oke sobat hebat. Nah, ini bagus nih tentang peluang. Tapi ingat, peluang tuh kadang-kadang ada beberapa perspektif ya kan ya. Sehingga nanti bisa menimbulkan jawaban yang berbeda tergantung perspektifnya. Nah, ini kita coba cek apakah nanti soal ini menimbulkan perspektif yang berbeda atau enggak. Sebuah bilangan ganjil 5 angka. Jadi ada bilangan 5 digit seperti ini. Kita bikin ya. Ada kotaknya 5 karena dia 5 digit ya. Nah, karena dia 5 digit, kita bikin kotaknya 5 seperti ini, dia 5 digit. Oke, tetapi yang ganjilnya 4. Bilangan ini ganjil ya. Jadi kalau ganjil berarti sini harus ganjil. Nah, sini harus ganjil. Gitu ya. Karena dia ganjil, nah, oke ya. Yang ganjilnya itu 4. Jadi 4 bilangan ganjil sama 1 bilangan genap. Ah, gitu. Bayang ya. 4 ganjil 1 genap. Ganjil itu yang penting 4 bilangannya, bisa berapa aja. Totalnya bilangnya ada 5, tapi yang ganjilnya tuh 4. Oke, ganjil di sini kita anggap bisa 1, 3, 5 sama 7. Ya kan? Bisa juga 1, 3, 5, 9. Ya kan ya? Bisa juga 1 berapa lagi? 1 ada yang lewat nggak? 1, 5. Oke, 1, 3, 5, 9. Bisa juga 1, 3, 7, 9. 1, 3, 7, 9. Gitu ya. Bisa juga nanti berapa lagi? 1, 3, 5, 7 sudah. Bisa juga 3, 5, 7, 9. Nah, gitu ya. Atau bisa juga 1, 5, 7, 9. Lagi nggak? Udah ya. Nah, bagian ganjilnya bisa jadi ini, gitu ya. Tapi bagian genapnya kita anggap 1 aja dulu, 1 kemungkinan. Seperti ini, gitu ya. Saya bagian genapnya saya bikin angka 2 aja genapnya, karena nggak boleh 0, ya. Oke, berarti artinya kemungkinannya adalah saat kita nulis di sini tuh awalnya ada 4 kemungkinan. Karena ya ini di antara ini dia. Tapi di sini tadinya 5 nih, 5 bilangan, tapi sudah dipakai 1. 5 itu artinya 4 ganjil 1 genap ya, tapi sudah dipakai di sini 1. Berarti tinggal berapa? Tinggal 4. 4 ini 3, 2, 1. Oke ya. Jika kita misalnya tadi ambil yang ini. Nah, satu paketnya itu ini angka-angkanya. Jadi ini kemungkinannya. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 4. Gitu ya. Jadi ketemulah berapa nih? 96. Ini satu paket, ya kan? Tapi nanti bisa jadi kita paketnya ini. Ini dengan 2 lagi, ya kan? Nah, kalau satu ini kita pakai lagi seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Bisa juga nanti angkanya kita pakai 2 lagi. Nah, terus saja ada 5, ya enggak? Jadi, oke, hasilnya di sini adalah 96 kali 5. 96 kali 5 berapa? 480 ya. Nah, gitu ya. Ada nggak? Ada ini jawabannya. Sip. Gitu ya. Ini perspektif yang pertama, ya, perspektif yang bisa jadi nanti perspektifnya beda lagi. Gitu ya. Cara lain atau perspektif lain kita tambahin deh. Ya. Perspektif lain. Perspektif lainnya itu genapnya itu kan tidak cuma angka 2. Nah, kalau kalian perhatikan yang namanya bilangan genap itu bisa selain 2. Ini kan kita tadi pakainya 2 semua nih. 2, 2, 2. Tetapi ternyata bilangan genap itu hanya 2. Bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8. Seperti itu. Paham ya? Sehingga perspektif lainnya adalah tidak hanya 96 kali 5 kali ini. Enggak, tapi juga nanti 96 kali 5 tapi juga dikali 4. Gitu, karena genapnya juga bisa 4 jenis gitu. Jadi sehingga ketemunya berapa nih? 0,
19, 20. Nah, tapi di sini nggak ada, gitu ya. Oke, karena di situ nggak ada, ya kita pakai perspektifnya perspektif yang ini, gitu ya. Walaupun dua-duanya benar, tergantung perspektif, gitu ya. Paham ya? Itulah salah satu contoh bentuk soal fungsi apa peluang itu seperti itu. Oke, makasih, see you, tetap semangat, sukses buat kalian.